Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Ini menindaklanjuti dari Sandasan 1 bulan yang lalu dengan seorang anak ajaib di Kabupaten Bangkalan yang mempunyai keunikan dan juga mempunyai semangat yang luar biasa. Beliau adalah Salman dan sekarang cita-citanya untuk mempunyai museum tercapai, Museum Perusnia Bangkalan, perkembangan uang sedunia dari zaman dulu sampai sekarang, sebagaimana yang sudah kita bahas di Sandasan dulu. Ini museum yang sekarang kita akan masuk, yuk ikut menemui orangnya. Sedang menunggu museumnya sekarang. Iya. Lari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, lagi sendirian kita ya. Menungguin tamu ya. Dinda Salman ini pemirsa. Dinda Salman yang sebelumnya sempat berbagi cerita tentang masalah aktivitasnya dan juga bolehannya apa namanya itu kalau Koleksi. beliau adalah kolektor uang dari seluruh dunia dari zaman. Dinda Salman, ini sejak kapan ini dia? Alhamdulillah museum Perusnia ini saya baru resmikan tanggal 2 Januari kemarin jam 10 pagi. Kemarin. Sekarang tanggal 4, 2 hari yang lalu. Terlambat berarti saya datangnya. Dinda Salman, ini berarti kalau dulu waktu Sandasan di studio kan tidak membawa semua, Iya. semua. Kalau di sini lengkap semua. Lengkap. Dari sejak zaman POC dulu sampai sekarang. Ini ternyata sudah banyak pengunjung, Mas. Iya. Ini belum dibuka sudah banyak pengunjung atau sudah terlalu pengunjung? Ini pengunjung sebelum saya membangun museum. Oh gitu. Ya. Jadi dalam proses pembangunan museum saya sudah menyusun koleksi saya sementara di karya saya saat itu. Alhamdulillah banyak pengunjungnya dan proses dalam beberapa bulan kemudian saya bisa membangun museum. Ini Kepala Dinas Bumpat dan Pariwisata Bapak Haji Faisal sudah nyampe ke sini. Tapi mungkin Pak Haji Faisal belum ke sini setelah di museum ini belum? Ya, belum sampai, tapi sudah berkonfirmasi kepada saya ingin berkunjung ke sini. Ya. Wah, luar biasa pemirsa. Banyak sekali di mana-mana di pengunjung. Pemirsa, ikuti saya akan nanya kepada masalah mana yang paling unik yang belum diceritakan di studio masalah? Sudah diceritakan semua ya? Di barang-barangnya? Ya, ini ada koleksi-koleksi ya. Saya koleksi ya 154 negara. Dan ada beberapa mata uang yang saya kategorikan khusus atau cerita yang unik. Ya, salah satunya ini negara Yugoslavia yang sempat menjadi negara yang sempat berjaya saat itu, yang sekarang sudah runtuh dan terbagi jadi 6 republik. Ini Rusia. Yugoslavia. Ada 20. Apa namanya ini? Ya ini negara pecahannya. Ada 6 negara. Nama uangnya apa ini? Dinar. Oh, dinar. Serbia, Kroasia, Bosnia, Slovenia. Luar biasa bisa. Semua mata uang ada di sini dan ini semua mengandung cerita dan ceritanya semua Dinda Salman menguasai dan memahami. Kita selanjutnya yang di atas ini, oh ini Yugoslavia semua ya. Iya, Yugoslavia. Jadi ini terpecah semua, ini ada 50, ada apa? 500 berapa ini? Juta ya? 500 juta. 1 lembar 500 juta. Ini 5 juta. Di 1 lembar saja
nilainya 500 juta. Di tahun berapa ini Mas? Itu tahun 92. Lagi Mas Arman gimana? Yang ini Australia, ada Australia, ada Makedonia, New Zealand, Kenya, Tanzania. luar biasa. Semua mata uang sampai ke daratan ini Ada Yunani, Yunani. 50 Dutchman, 50 Dutchman. Yang Drachma ini digunakan secara resmi sejak tahun 1841. Ya. 1841 ya. Oleh Bank of Greece, pecahan mata uang dengan nominal 50, 100, 200, 500, 100, 1000, 2000, 5000 sampai 10 drachma gitu ya. Jadi semua koleksi ini lengkap dengan penjelasannya. Jadi saya nggak banyak-banyak nanya kalau gitu. Untung Mas Arman tadi nggak dibaca aja. Gitu ya. Ini dong Vietnam. Ini koleksinya Mas Salman mulai tahun berapa ini ya? Dong Vietnam adalah mata uang resmi negara Vietnam yang menggantikan mata uang dong Vietnam Utara dan Selatan sejak 3 78. Ini penghapusan. Sempat terpecah menjadi dua, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Kemudian tahun 78 menjadi satu lagi ya. Dan mata uangnya apa ya? Mata uangnya dong Vietnam. Leo Rumania. Ini Liu ini nama mata uangnya Liu. Liu Rumania. Ini pemirsa 500 Liu. Berapa ini? 1867. Waduh, ini dari mana Mas Salman dapat ini? Jadi saya ini mengumpulkan dari berbagai macam sumber ya, bukan hanya dari teman-teman, dari yang saya kenal dari Facebook, media sosial. Juga saya harus memesan ada ke luar negeri, ke kolektor yang saya lebih senior sama saya. Mas Salman membangun museum ini sudah berapa lama? Pembangunan ini mengambil 3 bulan. 3 bulan ya. Dan memang cita-citanya Mas Salman sejak itu waktu cerita kami memang untuk mempunyai museum dan sekarang sudah tercapai ya. Alhamdulillah. Mas Salman membangun museum ini mendapat dana sendiri apa gimana? Atau dari orang tua? Alhamdulillah ada yang dari dana saya pribadi sendiri dan karena orang tua saya sangat support. Nah, beliau dibantu untuk pamannya Pak ada teman saja pamannya di sana. Pak Fajar bantu. Oh bantu ya. Pak Fajar kata bantu Fajar. Karena memang ini satu-satunya di Madura dan di Jawa Timur. Di Jawa Timur kedua. Yang satunya di Java Siba, milik pemerintah. Yang swasta berarti ini satu. Iya. Jadi pribadi kan. Pemirsa, Mas Salman ini saat ini duduk di bangku kelas 3 SMA. Sudah mempunyai koleksi yang sangat luar biasa. Jadi ini samping memang dapat dari sendiri juga dibantu orang tua dan juga famili ya. Tapi kalau pemerintah belum. Ya karena memang ini pribadi yang Oke, Mas Salman, kita jalan ke sini apa aja ini? Ini apa ya Mas Salman? Kesultanan Palembang Darussalam. Yang disebut tim ipis. Oh, tim tenis gitu. Oh, iya. Ini pemirsa, ini disusun sedemikian rupa Sultan Mahmud Badarudin atau Jaya Wikramo 1162 Hijriah 1749. Ya. 1700. Ini mata uangnya ya. Ya. Mata uangnya. Kalau ini 199. 2 piti, 1 piti, 5 piti. Ini 1 piti. Ini 2 piti. Ini 5 piti. Dan yang paling terkenal yaitu Sultan Mahmud Badarudin, ada di mata uang 10.000 sekarang. Oh sekarang ya, Indonesia. Ya Indonesia. Nah ini yang dicetak mata uang itu.
keberitaannya. 1804. Dua abad, berapa ribu, berapa abad itu? Dua abad yang lalu ya. Dua abad yang lalu. Iya, ini Kesultanan Palembang Darussalam. Tim Pitis tembok, tim Pitis buntu. Oh, kalau yang ini Mas Salman, Nah. border map. Ini mata uang Jerman ya. Oh Jerman. Umurnya hampir 9 abad. 9 abad, hampir 1000 tahun. Kalau 9 abad, Ya, 9 berapa ya? 1910. Hampir 1 abad. Hampir 1 abad. Hampir 100 tahun usianya. Dan ini dikeluarkan saat mengalami hiperinflasi karena Jerman saat itu kalah perang dunia pertama. Hiperinflasi. Inflasi. Ya. Oh ya. Oh. Karena Jerman saat itu kalah perang, jadi harus menanggung biaya perang dan kerugian-kerugian di wilayah sekitarnya. Makanya mengalami hiperinflasi yang sangat tinggi. Mata uangnya Mata uangnya 1000. Ya, ini 1000. Ya, 1000 mark. Terus sampai ke paling tinggi berapa? Paling tinggi 100 ya? 100 juta. Ya, 100 juta. 100 juta. Satu lembar. 100 miliar. 100 miliar. Oh itu 1 miliar. Miliar ya? Miliar ini. 100 miliar ini. Sampai dengan 100 miliar. Mana duitnya 1 miliar? Ada. Yang saya di sini ada sampai 500 juta yang ada. Oh yang ada. Yang dikoleksi. 100 miliarnya baru berapa? Ya. Masih Karena saat mata uang ini paling sulit. Iya. Kalau kalau dijual mahal. Sampai berapa Mas? Sama kalau yang ini 200. 2 juta. Ini 2 juta ini bisa nggak? Kalau dijual sekarang sampai berapa kira-kira? Dapatnya berapa? Satu lembarnya bisa 1,7 M. 1,7 juta. Satu Satu lembar. lembar. Nanti semakin lama semakin mahal. Tapi Mas Salman kalau ini ada orang yang membeli 10 juta kan nggak dikasih. Tidak dikasih. Gitu. Karena untuk mendapatkan ini Makanya sulit. Ini Jerman. Terus ini Bolivia. Bolivia ini apa mata uangnya namanya? Nama mata uangnya apa? Dolar bukan? Dolar ya? Dolar juga ya. Ini sampai berapa? 50, 100, 200. Mata uangnya berbeda-beda. Oh, beda. Paraguay. Oh Paraguay. Jadi setiap negara saya berikan penjelasannya. Ya. Jadi pemirsa, ini setiap lembar ini ada penjelasannya di atas. Bagi yang ingin mengunjungi museum harusnya ini, silakan juga hadir, tidak perlu untuk didampingi siapa-siapa karena untuk mengetahui masa-masa sejarah dari uang-uang kertas sedunia ini Anda tinggal membaca. Tapi kalau memang ingin lebih jelas lagi, nanti suhunya yang akan menjelaskan itu ya. Ini lagi Jepang. Nah, ini mata uangnya saya masih memiliki koleksi yang rinci. Ini rinci Dari berarti ya. Nominal paling kecil sampai nominal paling besar. Ini nominal kecil berapa? Ada Hong Kong dari 10 sen sampai $10. Jadi Hong Kong, Korea Selatan. Korea Selatan, Ini apa namanya? Won. won. Ini ya. Jepang, yen. Ore dan Denmark. Ini uang logamnya semua ya. Logam. Ore Norwegia, ore Kronor Swedia, Chen Afrika Tengah. Ini semua rinci ya, dari paling kecil sampai yang paling besar. Ini sama Turki. Turki ini apa namanya Mas? Turki itu Kurus. Nama mata uangnya kurus. Mata uang yang kecil, nominal yang kecil, bukan yang besar. Kalau yang besar itu lira, seperti lira. rupiah dan sen. Oh iya.
Kalau nominalnya dikit, kurus, dan logam Ya. biasanya ini ya. Ya, kalau Yang agak besar, yang besar itu lira. itu Turki. Ya, itu. Kanada juga ada Kanada. Sen, Ya, sen dan ada. Kanada. Centavos, Argentina. Argentina. Ini sampai 25 ya? 50 ya? 50. Biasa, luar biasa. Rinci, detail semuanya. Yang mendesain ini semua, yang mengaturnya kan sama. Iya, saya. Ada orang yang bantu nggak? Untuk mengelola ini semua saya pribadi, karena saya butuh kedetailan dan informasi yang banyak ya, untuk menyusun seperti ini. Jadi saya dalam masa pembangunan saya berusaha menyelesaikan semua koleksi ini dengan penjelasannya agar mudah dimengerti. Berarti sendiri ya? Ya, sendiri. Desain sendiri. Didesain sendiri, Diatur diatur sendiri. sendiri. Ya memang Mas Arman memang tidak sama sekali membayar orang untuk mendesain semua ini ya. Iya, Dikerjakan sendiri. Itu bisa dikerjakan sendiri. Karena memang sudah cinta terhadap koleksi ini, makanya tidak capek. Iya. Salman. Ini Riyadh Saudi. Jadi banyak orang yang punya. Tapi meskipun banyak, ini koleksinya sejak tahun berapa yang punya? 1979. 79. Rupiah, wah ini pemirsa. Kalau rupiah ini pemirsa. Rupiah. Ini khusus uang kertas. Uang kertas. Ini sejak tahun berapa punya ini? Sejak awal masuk Jepang tahun 1942 sampai kemerdekaan. Mana yang 42? Ada di sebelah sana. Oh, yang di sini? Ya. Oh, di sini. Lain ya. Nah, ini adalah uang setelah masuknya Jepang. Oh, ini Indonesia kan? Iya, Indonesia. Tapi masuknya Jepang pertama kali dan Ya, itu ya. masih menggunakan bahasa Belanda. One Jepang, Japanese. Nah, Ini berapa? 10. Apa ini? 10 apa ini? 10 gulden. Golden. Ini 10 gulden lain seri. Oh. Beda serinya. serinya beda. Iya, iya. Tahun 40-an. 42. Tahun 43 mulai mata uangnya mulai diganti dengan rupiah. Ini lagi 5 sen. Ini Ya, apa nih? Ini mata uang pertama kali Indonesia setelah merdeka. Oh, ini yang pertama kali. Ya, setelah merdeka uang pertama kali Indonesia secara resmi. Uang kertas gitu ya. Uang kertas. Kecil mana? Iya. Kecil kan. Berapa sen? Ini kecil. The Javas Bank. Ini apa man? 48 ya? Itu The Java Bank itu adalah bank pertama kali di Indonesia yang mencetak. The Javas Bank. Ya. Bank pertama kali mencetak uang di Indonesia. Ya. Tahun 1948. 1948. Itu pemirsa. Jadi cerita-ceritanya semua Mas Salman ini hafal, bahkan di sini sudah ditulis semuanya. Artinya penggalan-penggalan cerita dari masing-masing kertas uang ini Mas Salman memahami semua, cuma tidak semua dituangkan dalam di buku. Iya. Ini Mas Salman ya. Tinggal penjelasannya minta lebih lanjut lagi ke Mas Salman bagi yang mau mengunjungi. Ini luar biasa, ini unik. Ini peso Filipina. Ini uang logam mana nih? Sentin Prancis. Prancis, ada Brazil, Rusia. Prancis. Ini semua nggak sedetail yang lain kan? Dari terkecil sampai terbesar punya ini semua kan? Iya, ini dari terkecil sampai cetakan pertamanya. Tahun 1000. Ini berapa tahun berapa ini? 5 Yang ini yang bolong itu 1920. 20. Jadi hampir sekitar hampir Itu bisa barusan. Sepertinya saya barusan hampir satu abad ya. Moji. Karena nggak ada kita. Ternyata langsung apa? Luar biasa. Loh, ini buku-buku apa Mas Salman? Nah, ini yang dibutuhkan seorang kolektor ya. Kolektor yang sudah saya bisa katakan cukup berpengalaman ya, atau bisa menjadikan pendomannya kolektor ya. Jadi saya berburu buku ini yang terdiri dari 15.000 lembar. Itu 15.000 mata uang, penjelasan mata uang.
Tebalnya Ini dibaca semua siswa. yang menjadi pedoman saya menulis. Ya. Ini bagi orang-orang biasa ngapain mau baca ini? Tapi bagi Salman ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa berharganya. Yang Salman ya, Iya. buku ini 15.000 lembar 15 menjelaskan 15.000 lembar uang dengan tebalnya kurang lebih 1.100 lembar. ini dibuka satu-satu sama Salman luar biasa. Dan sekarang sudah banyak yang dihafal kayaknya. Ya, menjadi pedoman saya. Tuh, ini kecil-kecil Mas Salman. Apa ini Mas Salman? Nah, ini adalah uang, kalau dalam Cina ini adalah uang masyarakat. Oh, Cina. Iya. Oh, ini Cina ya? Ya, Cina. Atau Dia- disebut juga kupon yang piau. Uang masyarakat. Uang Biasanya masyarakat. kalau di Cina itu antara uang masyarakat dengan raja beda. Nah, ini perbedaannya itu uang ini hanya bisa dipergunakan hanya untuk membeli sandang, pangan, papan. Oh, gitu. Jadi hanya uang khusus yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu yang dicetak oleh beberapa daerah. Jadi pemerintahan memberi kebijakan kepada pemerintah daerah untuk membuat uang ini. Dan diberikan secara gratis kepada setiap anggota masyarakat. Jadi kalau pejabat-pejabatnya uangnya berbeda. Ya, seperti uang biasa, uang yuan Cina biasa, hanya ini khusus untuk masyarakat yang kurang mampu. Oh, yang ini. Iya. Semua ini. Ya, semua ada 3 aktivitas ini menjelaskan. Oh, semua ini ya. Sebagai tunjangan kebutuhan minyak goreng. Iya. Oh, ada satu-satu. Ya, penjelasannya itu satu-satu. Pemirsa, ini masing-masing ini warna ini mempunyai tujuan dari, kalau di sini sekarang subsidi ya. Ya, bisa dikatakan Bisa dikatakan seperti itu. subsidi. Uang ini sebagai tunjangan kebutuhan makanan. Uangnya bentuknya semacam ini. Ini di Cina ini. Zuki 990. 79 ini untuk kebutuhan bahan pangan. Bahan pangan sama semua. Terus ini untuk kebutuhan gandum. Jadi masing-masing ini kalau di Cina dulu ada spesifikasi dan perbedaan kertas uang. Jadi kalau di sini kan semuanya subsidi BBM, subsidi beras, subsidi kan uangnya sama. Kalau yang di Cina ini ceritanya kalau uang untuk pangan warnanya ini. Ya, dan itu lengkap ada masa penggunaannya juga. Oh, gitu. Dan jumlah misalnya pangan apa saja yang bisa diambil, misalnya beras berapa kilo. Bansos. Seperti itu. Artinya kalau mau menebus beras dengan uang ini pasti nggak bisa ya. Karena kalau yang makanan kan ini. Iya, Gitu. berbeda. Berbeda. Dan itu kan ada masa berakhirnya. Lainnya juga. Ya. Ini masyarakat diberikan setiap bulan oleh pemerintahan daerah. Ya, ini lebih rapi dan lebih terarah gitu ya. Iya. Dan lebih tertib kayaknya kalau ini. Iya. Ya. Wah, luar biasa ini. Ini ilmu bisa. Artinya kalau di Indonesia kan ya sekarang kan sering terjadi penyalahgunaan bantuan sosial dan lain-lain sebagaimana kita barusan dengar. Tapi kalau memakai sistem ini kayaknya sulit mana? Sulit untuk Karena untuk beli, kalau sekarang beli mie pasti akan ada beda uang. beda uang. Aduh, luar biasa. Ini ilmu. Lagi masalah yang ini apa ini? Galaksi Gambia itu nama Gambia itu negara. Garasinya mata uang. Mata uang di Gambia. Galaksi Gambia. Ada Liberia, ada Eritrea. Pernah dengar ada negara namanya Gambia? Kalau bukan Mas Salman. Sampai ke mata uangnya Galaksi namanya. Galaksi Gambia. Di daerah mana Gambia? Di daerah Afrika. Oh, Afrika. Ya. Dolar Liberia Indonesia. Di sini ada India. Lupi. Yang suka nonton film India, Ini berarti rupiahnya, uangnya. Ya. Peso Meksiko. Meksiko, Bangladesh. Jadi semuanya ada keterangannya masing-masing. Bagi pemirsa yang ini tahu lebih detail tentang masalah perkembangan uang sedunia, peresmian uang sedunia, datang ke sini di jalan Jalan Kiai Haji Muhammad Khalil. Jalan
Halil Gang 9. dan 9. Temui museumnya Mas Salman. Di sini tempatnya dan semuanya tersedia. Ayo ikut ke sana. Juga ringgit Malaysia. Baru ini tetangga ini. Ini tahun berapa Mas? Itu awal kemerdekaannya tahun 1960. Oh, 60-an. Kalau uang-uang sebelum masa itu belum terkoleksi ya. Belum. Dan itu Di sana kerajaan juga. Iya, tapi bukan menggunakan ringgit Dulu. Iya, menggunakan dolar Malaysia. Oh malah dulu. Kalau dolar Malaya British saja. Kan satu kan. Iya. Ini besar. Anunya apa namanya? Uang mata uang Malaysia. Ini Venezuela. Ini uniknya dari ini paling kecil berapa? Pecahannya 5 Bolívar. Bolívar. Ini mata uangnya Bolívar. Sampai tertinggi itu 1000. 1000. Tapi pernah mengalami hiperinflasi itu sampai 100.000. Oh, sempat di tahun berapa? Itu di tahun 1990. Kemarin itu ya. Ya. Saya sudah lahir sebenarnya. Ya. Kalau Saman belum. Oke Mas Saman, ini Iran, Riyal, Galben. Kenapa? Mana? Nederland tidak. Oh, Nederland. Bagian dari kota Nederland. Oh, Jadi bagian. membuat mata uang tersebut. Sendiri gitu ya. Netherlands. Itu biasa. Denmark Sampai sedetail-detailnya Mas Saman, luar biasa. Ini museumnya luar biasa dan nyaman untuk mudah untuk diakses masuk ke sini. Mirlin ke barat masuk Gang 9 ya. Iya. Gang 9 situ ada Plam Museum Perusnia. Itu biasa. Oke. Baik. Bayar nggak ada sini Mas? Nah, di sini untuk umum gratis, tidak ada bayar sama sekali. Wah, itu Mas. Jadi di sini saya ingin memperkenalkan terutama kepada anak-anak agar mengetahui sejarahnya. Jadi tidak ada bayar gratis, itu gratis, free. Jadi pemirsa, museum ini dihadiri siapapun, free untuk umum. Lebih khusus Mas Salman menginginkan adalah tola muda, anak-anak sekolah dan sebagainya untuk datang ke sini belajar tentang masalah Perusnia, pertemuan uang sedunia, dan Mas Salman siap untuk menjelaskannya satu-satu dan tidak dipungut biaya untuk satu bulan atau 1 tahun yang mau digratiskan. Saya free, tidak memungut biaya sama 1% pun. Artinya untuk selanjutnya Mas Salman selanjutnya untuk selanjutnya. Iya, kan tahu saya tidak ingin memungut biaya 1% karena untuk masyarakat ya, masyarakat terutama anak-anak sekolah yang sekarang banyak demo di sini yang ingin menjadi tempat utama belajar anak-anak. Pemirsa, ternyata gratis. Saya kira 1 bulan 2 bulan gratis sekali karena memang museum ini baru diresmikan. Ternyata niatnya mau digratiskan seterusnya. Itu pemirsa, datang saja di sini. Ini banyak hal-hal menarik dan bersejarah tentunya. Mas Salman akan menjelaskan sudut dan detailnya. Oke, Reza. Mas Salman sudah Salman sudah membuat kaos Perusnia museum. Ini dijual ya? Iya, dijual. Wah, kalau ini dijual bisa jangan minta, sudah masuknya gratis. Urusan masalah ini jangan minta, beli saja nanti. Kalau datang ke sini, insya Allah akan menambah juga untuk bagaimana merawat museum. Ya. Mas Salman ini semua. Oh, ini banyak madingnya apa namanya? Oh, penghargaannya. Pemirsa, ini mendapat penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia. Eprit. Mas
Salman karena menjadi kolektor uang. Ini juga ada Surya, ada Pos dan lain-lainnya banyak sekali di namanya. Jadi bicarakan saja dulu. Cuma hari ini mungkin lebih detail lagi. Mas Salman ya. Selamat ya Mas Salman atas peresmian museumnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita juga Mas Salman. Sekarang sudah tercapai. Bagaimana perasaannya Mas Salman? Saya sangat bersyukur sekali ya bisa mendirikan cita-cita ya 13 tahun yang lalu. Ya, Bisa terwujud sekarang. bisa. Allah mengizinkan sampai tahun 2021 tanggal 2 diresmikan museum. Mas Salman ya. Iya. Silakan sampaikan, barangkali mau menyampaikan pesan-pesan atau himbauan atau ajakan kepada masyarakat yang ingin tahu tentang museum. Silakan Mas. Di sini saya Salman Al-Rosyid selaku owner dari museumnya Menggajah. Permisa yang menonton channel ini ya, channel Sandasan ya. Di sini saya ingin mengajak untuk mengunjungi museum ini karena di sini banyak spot foto yang bagus, juga menambah ilmu di sini. Makanya ajak keluarga, terutama anak-anak ya, agar apalagi bisa di era pandemi sekarang tidak boleh keluar kota, yang di wilayah Bangkalan bisa datang di sini. Dibuka setiap hari ya. Mulai Untuk waktu sekali yang saya tentukan dari jam 12 sampai jam 5 sore. Dari jam 12 siang sampai jam 5 sore. Dan ini free, tidak dipungut biaya apapun. Udah. Pemirsa, bagi yang ingin mengetahui detail ini silakan hadir datang ke sini. Catat jamnya. Jangan subuh datang di sini. Jam 12 baru dibuka, Ya. sampai jam 5 ditutup di masyarakat. Ya. Oke, mudah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.